Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Wahyu Dwi Herawati, peserta CGP Angkatan 10 dari Klaten, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil tugas koneksi antar materi modul 1.1, yaitu kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Filosofi pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saat kita mendengar nama Ki Hajar Dewantara, tentunya kita tidak asing dengan 3 semboyan Ki Hajar Dewantara yang populer hingga sekarang. Semboyan yang pertama adalah Engarso Sung Tulodo, artinya menjadi pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan bagi orang-orang di sekitarnya. Jika diimplementasikan pada dunia nyata pendidikan, pemimpin adalah seorang guru atau pendidik yang harus memberikan teladan. Ia pantas digugu dan ditiru dalam perkataan dan perbuatannya. Guru harus menjadi contoh bagi siswanya, baik sikap maupun pola pikirnya. Semboyan yang kedua adalah Engmadyo Mangunkarso. Artinya, walaupun berada di tengah kesibukan, seorang pemimpin harus mampu membangkitkan dan memberikan semangat bagi orang lain. Jika diimplementasikan pada dunia nyata pendidikan, seorang guru adalah pendidik yang selalu berada di tengah-tengah para muridnya dan terus-menerus membangun semangat dan ide-ide mereka untuk berkarya. Dan semboyan yang terakhir sekaligus menjadi kalimat dalam logo pendidikan nasional di Indonesia adalah Tutwuri Handayani, yang artinya seseorang harus dapat menjadi pendorong bagi orang lain dengan memberikan semangat kerja dan moral yang baik sehingga menumbuhkan motivasi dan semangat. Jika diimplementasikan pada dunia nyata pendidikan, seorang guru adalah pendidik yang terus-menerus menuntun, menopang, dan menunjuk arah yang benar bagi hidup dan karya anak-anak didiknya. Pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu dan berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan menuntun anak sesuai dengan kodratnya agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia, baik secara individu dan sebagai anggota masyarakat. Pendidikan dan pengajaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Selanjutnya adalah pendidikan yang menuntun. Anak terlahir bukan sebagai kertas kosong, namun kertas yang sudah ada garis-garis samarnya. Tugas guru di sini adalah menebalkannya. Hal ini tentunya bertentangan dengan teori tabula rasa. Kekuatan sosiokultural menjadi proses menebalkan garis-garis samar tersebut. Guru sebagai penuntun harus bersikap terbuka, namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang akan terjadi. Pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu pendidikan harus sesuai dengan lingkungan sekitar dan sosiokultural daerah sekitar. Sedangkan kodrat zaman yaitu mencakup isi dan materi yang akan disampaikan kepada siswa yang disesuaikan perkembangan yang sedang dialami siswa. Yang selanjutnya adalah pendidikan budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan dari cipta atau kognitif atau bisa disebut dengan pengetahuan, rasa atau afektif, dan karsa, psikomotorik. Anak tidak hanya cerdas tetapi juga harus berkarakter baik atau bertingkah laku dengan baik. Oleh karena itu, kita harus selalu bekerja sama dengan orang tua, karena
Orang tualah merupakan keluarga dan sekaligus merupakan tempat pendidikan karakter yang utama bagi anak. Dari semua yang saya pelajari, lalu refleksi pertama adalah apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Sebelumnya, saya hanya berfokus pada mengejar target materi. Pembelajaran sama halnya dengan mentransfer ilmu yang ada dari guru kepada murid. Murid hanya mendapat materi dari yang disampaikan guru saja, tanpa diberi kesempatan mencari sumber materi yang lainnya. Kemudian selanjutnya, saya hanya berfokus pada nilai aspek kognitif saja, tanpa melihat aspek afektif dan psikomotorik yang dimiliki siswa. Dan masih beranggapan siswa yang berhasil dan pintar jika pengetahuannya mendapat nilai yang baik. Kemudian selanjutnya, saya juga beranggapan bahwa pembelajaran terpusat pada guru, atau gurulah yang menjadi pelaku utama dalam pembelajaran, dan siswa di sini hanya diperintah oleh guru saja. Selanjutnya, refleksi yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Saya menyadari bahwa setiap anak itu berbeda dengan karakteristiknya masing-masing. Langkah pemberian materi selayaknya tidak boleh disamakan, harus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Kemudian selanjutnya, saya mencoba membuat pembelajaran yang berpusat pada siswa atau yang disebut student center. Disinilah murid pelaku utama dalam pembelajaran. Tugas guru mengarahkan, menuntun, membimbing, dan berkolaborasi dengan siswa supaya siswa dapat berkreasi, mengembangkan potensi yang mereka miliki. Selanjutnya, melakukan pembelajaran secara menyeluruh dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya, refleksi yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan, sehingga siswa nyaman dan senang mengikuti pembelajaran. Jika siswa senang, diharapkan mereka mendapat pembelajaran yang bermakna sekaligus dapat mengimplementasikan dalam kehidupan keseharian mereka. Selanjutnya yang kedua, saya melakukan refleksi setiap akhir pembelajaran. Dengan melakukan refleksi, saya menjadi paham apakah pembelajaran yang sudah saya lakukan efektif dan sesuai jika diterapkan, dan tentunya ini akan menjadi perbaikan-perbaikan dalam pembelajaran-pembelajaran selanjutnya. Kemudian yang ketiga, saya akan selalu berkomunikasi dengan murid tentang metode pembelajaran yang mereka sukai. Dan itu adalah hasil refleksi saya setelah mempelajari modul 1. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.